Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Selamat bertemu kembali di ibadah raya GBI Alpha Omega. Mari kita siapkan hati kita, walaupun kita sekarang ada di rumah masing-masing. Tapi saya percaya dan berharap kita melakukan ibadah ini dengan serius dan mempersiapkan seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Bapa, di mana kami sekarang mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau enggak melihat jumlah kami. Kami percaya Engkau enggak melihat di mana kami berada Tuhan. Tapi Kau melihat hati kami. Tapi Kau melihat setiap jiwa kami yang haus, yang rindu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir, Engkau sendiri hadir, pribadi-Mu hadir, memuaskan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yang mau menyembah Tuhan, yang mau bersyukur kepada Engkau buat segala perbuatan-Mu Tuhan yang sudah Kau lakukan bagi kami. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Mari dari awal katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama-sama, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, ku takkan lupa, ku takkan
cinta. Oh, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya. Kami takkan lupa anugerah-Mu, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari sembah, oh, terima kasih anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat segala karya-Mu, buat segala perbuatan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kau yang menyelamatkan kami, Kau yang memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Kau puaskan jiwa kami, Kau puaskan hasrat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Tak terukur kebaikan-Mu, tak terukur kasih-Mu bagi kami. Yesus, Kau yang menyelamatkan kami, Kau yang menyertai kami. Kami sembah Engkau, karena Kau layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji, dimuliakan, diangkat. Hosana, Hosana, Yesus. Mari kita sembah Dia, lebih dalam lagi mengenalnya, lebih dalam lagi hadiratnya. Yesus, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, indahnya bersama-Mu, indahnya dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Walau kami berada di rumah Tuhan, di rumah kami masing-masing tidak menutup hadirat-Mu masuk dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur kepadamu, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berhenti. Firman-Mu Tuhan
kita siapkan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kita kasih lagi ref dari pujian ini. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom kekasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah di minggu pertama di bulan Mei ini. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, setelah kita telah menyembah Tuhan, dan saya percaya hadirat Tuhan telah ada melingkupi hidup kita, dan sebentar kita akan mendengarkan firman. Mari miliki kelaparan, kehausan akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu akan mengubah hidupmu dan akan menjadikan hidupmu menjadi baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersuka cita Tuhan, boleh beribadah di dalam Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau terus berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Biar firman itu termeterai dalam hati, mengubah pikiran kami, supaya kami memiliki pengertian seperti yang Tuhan kehendaki. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, biar kebenaran firman itu tertanam di tanah hati yang subur, sehingga kebenaran itu betul-betul memerdekakan hidup kami, dan kami akan mengalami sebuah perubahan yang mendasar, karena Tuhan yang menjadi penolong bagi kami, yang mengubah hidup kami menjadi semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul atau khotbah saya hari ini, temanya adalah tahan uji. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. Karena waktu kita mengucapkan firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran. Itu pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan mengucapkan firman biar telinga kita mendengar akan firman Tuhan itu. Dan iman akan timbul pada saat kita mengucapkan firman, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya ulangi firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini dikatakan bahwa kita berbahagia pada saat kita mengalami pencobaan. Hari-hari ini kita mendengar dengan pandemi COVID-19 ini, maka ada beberapa toko, beberapa perusahaan yang harus menutup usahanya. Dan oleh karena mereka menutup usaha mereka, maka
ada banyak karyawan yang dirumahkan. Bahkan karena perusahaan sudah tidak dapat lagi membiayai gaji mereka karena pemasukan dari perusahaan atau toko itu yang tutup sehingga tidak mendapatkan pemasukan, maka ada beberapa dari toko dan perusahaan itu harus mem-PHK akan karyawan-karyawannya. Saya percaya mungkin ada beberapa dari pemirsa, saudara, jemaat Tuhan yang sedang menonton akan streaming ini, khotbah streaming ini, dan Bapak, Ibu, atau saudara juga mengalami akan situasi yang sedang dialami di masa sekarang ini. Dan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami ini, yang menjadi pertanyaan mungkin bagi setiap kita, bagaimana bagi anak-anak Tuhan bersikap pada saat mengalami situasi kondisi yang sukar seperti ini. Pertanyaannya juga mungkin begini, kok saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan, saya telah memberikan mungkin perpuluhan, saya sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, tetapi kenapa di masa yang sulit ini, yang sukar ini, tapi saya pun juga mengalami masalah yang berat. Saya harus di PHK, mungkin saat ini keadaan kesehatan saudara sedang terganggu. Engkau berkata, mana janji Tuhan? Mana kesetiaan Tuhan? Karena saya sudah melakukan bagian saya sudah melakukan pekerjaan untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa saya pun mengalami masalah seperti orang-orang dunia alam? Mari kita akan lebih lagi mengerti kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan pun mengalami pencobaan demi pencobaan. Bahkan ada beberapa yang mengalami musibah yang berat dan besar. Mungkin antara hubungan suami istri terjadi perpecahan, bahkan sedang menuju kepada perceraian. Peristiwa yang terjadi, pandemi COVID-19 yang terjadi di Cina, di Wuhan. Dampak daripada pandemi ini adalah setelah Wuhan dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini, apa yang terjadi? Ada banyak perceraian terjadi di kota Wuhan akibat dampak dari pandemi virus ini. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang saya sayang, yang saya kasihi, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mungkin tidak terlepas dari masalah-masalah yang berat. Tapi persoalannya, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka pada saat kita mengalami situasi yang berat, yang sukar sekalipun, kita tetap kuat, kita tetap melakukan firman Tuhan, dan kita tidak sampai jatuh oleh karena hal-hal yang dialami, oleh karena pencobaan yang kita alami di hari-hari ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melihat lagi terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Ini untuk menjawab pertanyaannya mengenai apa itu pencobaan. Kenapa pencobaan itu harus dialami juga oleh kita sebagai anak-anak Tuhan? Dalam Yakobus pertama ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yang pertama yang saya mau jelaskan mengenai pencobaan, bahwa pencobaan itu di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi datang oleh karena keinginan-keinginan kita sendiri. Tentunya keinginan itu ada dua ya, keinginan yang positif, dan kalau bicara soal pencobaan ini adalah keinginan-keinginan yang negatif. Yang saya akan jelaskan dalam hal ini adalah keinginan-keinginan yang negatif, karena ada keinginan yang positif, yaitu keinginan untuk maju, keinginan untuk misalnya menjadi inspirasi, itu adalah keinginan-keinginan yang positif.
Tapi keinginan-keinginan yang negatif ini yang akan membawa pencobaan-pencobaan itu datang kepada hidupmu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan apa saja itu keinginan-keinginan yang negatif yang membuat pencobaan itu datang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, keinginan itu adalah mencintai dunia. Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau kita mencintai akan dunia ini, Alkitab juga malah berkata bahwa kalau engkau mencintai dunia, kamu bersahabat dengan dunia, kamu akan menjadikan dirimu sebagai musuh daripada Tuhan sendiri. Dan keinginan yang disebut dengan mencintai dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua adalah bentuk daripada orang-orang yang mencintai akan dunia. Dan firman Tuhan berkata bahwa dunia ini akan lenyap dengan semua keinginan-keinginannya itu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap untuk selama-lamanya berada dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Selanjutnya, apa itu keinginan-keinginan yang negatif? Yang pertama tadi mencintai dunia. Yang kedua adalah mencintai dirinya sendiri. Nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa baca kembali di dalam 2 Timotius 3 ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan bahwa di masa-masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia di akhir zaman akan menjadi orang-orang yang mencintai dirinya sendiri lebih daripada cinta mereka kepada Tuhan. Mereka hanya mencari kepentingan dirinya sendiri. Mereka menolak untuk mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa melalui kehidupan mereka, mereka bisa menjadi tuan atas hidup mereka. Mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Itulah orang-orang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Mereka hanya menjadikan hidup mereka bagaimana supaya orang dapat memuaskan keinginan-keinginan mereka. Mereka hanya hidup untuk hawa nafsu mereka sendiri, untuk kesenangan pribadi mereka sendiri. Kesenangan orang lain diabaikan. Bahkan kalau perlu orang lain harus melayani saya. Keinginan sayalah yang terutama. Itu yang menjadi ciri-ciri daripada orang yang memiliki keinginan-keinginan yang negatif itu. Selanjutnya adalah selain mencintai dunia, mencintai dirinya sendiri, yang ketiga adalah mencintai uang. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata bahwa akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Mencintai uang. Dan di dalam ayat sebelumnya dikatakan menjadi hamba uang, menjadi budak daripada uang itu sendiri. Itulah orang-orang yang melakukan keinginan-keinginan dalam hidupnya hanya untuk mencari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang mencintai akan ketiga hal ini dikatakan adalah orang yang keinginan-keinginan hatinya adalah keinginan untuk memuaskan kedagingannya. Ada perbedaan yang jelas antara orang yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu orang yang telah menyerahkan pikirannya kepada dipimpin oleh Roh Kudus, dengan orang yang menyerahkan pikirannya untuk keinginan-keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri. Itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dari sisi pencobaan yang pertama, yaitu datang karena keinginan-keinginannya. Dan yang kedua adalah tentang pencobaan, yaitu iblis datang mencobai dan menggoda supaya kita jatuh, dan pada akhirnya iblis menginginkan kita akan menentang Tuhan. Jadi pencobaan yang dibuat oleh iblis buat untuk menggoda hidup kita sehingga kita akan jatuh, terjebak di dalam tipu muslihat iblis, sehingga pada akhirnya kita jatuh, maka kita akan dibisiki oleh iblis untuk marah kepada Tuhan, untuk menentang akan Tuhan. Kita tahu
Pada suatu kali, cerita ini kita sudah pernah dengar di dalam Perjanjian Lama, kisah daripada Ayub, bagaimana Tuhan sendiri sebenarnya yang berkata kepada iblis. Tuhan berkata, kau lihat anakku yang bernama Ayub, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian iblis berkata, iya Tuhan, karena engkau menjagai akan Ayub, ada perlindungan Tuhan, coba engkau angkat perlindungan itu. Dan akhirnya Ayub harus mengalami keadaan yang berat, keadaan yang sulit. Dalam hal ini, iblis, saya mau menggarisbawahi mengenai kisah Ayub ini adalah iblis yang mencobai Ayub. Sekalipun Tuhan yang seakan-akan menantang iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi di balik itu semua, Tuhan punya rencana atas kehidupan Ayub sendiri. Tapi dalam cerita ini, kembali ini merupakan sebuah kisah yang jelas dan nyata bahwa iblis mencobai. Tuhan tidak pernah mencobai. Karena di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi bagaimana dengan Tuhan mengenai hal itu? Saya mau katakan Tuhan jelas tidak pernah untuk mencobai kita. Tetapi lebih tepatnya Tuhan menguji umatnya. Nah, ujian yang dibuat oleh Tuhan terhadap umatnya ini sama seperti saya beri contoh begini. Ada sebongkah tanah yang kita tahu tanah ini mengandung emas di dalamnya. Karena kita melihat tanah ini, bongkahan tanah ini kelihatannya ada mengkilat-mengkilat seperti warna keemasan, gitu ya. Kemudian waktu kita pengen mendapatkan emas di dalam bongkahan tanah ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah melebur bongkahan tanah ini. Setelah meleburkan bongkahan tanah ini, kita akan membersihkan bongkahan tanah ini. Sampai setelah itu kita dapatkan sesuatu yang kita sebut sebagai emas itu. Setelah kita bersihkan semua kotoran-kotoran, semua tanah, semua yang bukan bahan logam, yang bukan dari emas, kita bersihkan. Akhirnya kita uji, wah ini benar-benar sudah menjadi emas. Dan ternyata nggak cukup. Setelah kita dapatkan bahwa bongkahan ini telah berubah menjadi bongkahan emas, yang kita perlu lakukan adalah kita kembali bakar akan emas ini, supaya emas ini menjadi emas yang murni. Dan kadar daripada emas ini menjadi murni adalah kadarnya 24 karat. Dan itu melalui sebuah proses yang panjang. Dan itu melalui proses yang terakhir adalah lewat dimurnikan dengan api. Nah, contoh seperti itu adalah sama seperti proses dalam kehidupan kita. Kehidupan kita untuk menjadi emas di hadapan Tuhan, maka harus mengalami peleburan, harus dibersihkan, bahkan harus diuji dan dimurnikan. Dengan apa? Dengan api. Barulah kita menyadari bahwa hidup kita adalah emas. Tapi kalau seandainya hidup kita bukan sebagai emas, maka waktu kita dilebur, waktu kita dibersihkan, waktu kita dimurnikan, maka kita akan kedapatan apakah hidup kita emas atau bukan. Itu contoh bagaimana kita menjadi emas seperti yang Tuhan inginkan. Nah, apa tujuan Tuhan di balik segala musibah, pencobaan, bahkan ujian yang dialami oleh anak-anak Tuhan pada masa-masa sekarang ini? Mari kita lihat lagi di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dari ayat ini dikatakan bahwa sekalipun kita harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan yang kita alami ini, maksud daripada semua pencobaan ini adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi tujuan akhir Tuhan di balik semua duka cita akibat pencobaan yang kita alami adalah supaya hati kita dapat dibentuk menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita memiliki iman yang murni. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan masalah prosesnya panjang atau singkatnya, dan prosesnya mungkin berbeda dari seorang dengan yang lain. Tapi proses-proses yang kita alami yang berbeda-beda ini dengan durasi yang berbeda-beda juga, ujungnya adalah apakah hati kita siap dibentuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Semakin kita mengeraskan hati, maka proses itu akan bertambah panjang. Mungkin untuk waktu proses itu ada waktunya. Tetapi kalau kita tidak lulus daripada proses ini, kedepannya kita juga akan mengalami ujian yang sama. Sehingga kita mengalami proses lagi untuk membentuk hati kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu memiliki sikap tahan uji itu? Tadi kita sudah bicara panjang mengenai pencobaan, mengenai ujian yang Tuhan berikan untuk membentuk hati kita. Selanjutnya adalah pertanyaannya, bagaimana kita perlu memiliki sikap hati yang tahan uji? Kita akan lihat beberapa ayat, beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, kekasih Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah orang yang tahan uji itu adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Saya ulangi, orang yang tahan uji dipuji oleh Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 18 berkata demikian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi orang yang tahan uji itu bagi Tuhan, Tuhan sangat senang terhadap mereka yang kuat pada saat menghadapi tekanan, pada saat mengalami masalah, pada saat mengalami tantangan dan pencobaan dalam hidupnya. Tuhan memuji orang-orang yang tahan uji. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah orang yang tahan uji tetap tegak di dalam iman dan percaya bahwa Kristus Yesus ada dalam dirinya. Oke, kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi orang yang tahan uji adalah orang yang tetap tegak di dalam iman. Sekalipun mereka harus mengalami masa yang berat, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang lebih penting, yang harus mereka sadari untuk menjadikan mereka orang yang tahan uji adalah orang-orang ini percaya bahwa Kristus yang ada dalam diri mereka yang akan memampukan mereka menghadapi masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Itulah yang akan membuat orang-orang ini menjadi orang-orang yang tahan uji. Ini adalah sebuah kebenaran yang sangat penting yang harus kita mengerti pada saat kita menyadari bahwa Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kita. Berarti kita menyadari bahwa Yesus yang beserta dengan kita akan menyertai kita, akan membuat kita mengalami mujizat-mujizat, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat pada saat kita menyadari bahwa Kristus yang berdiam ini akan menolong, memberikan jalan keluar atas setiap kehidupan kita. Nah, mari kita lihat lagi di dalam poin selanjutnya, ya, di dalam
yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki sikap tahan uji adalah orang yang tahan uji menang atas perpecahan dan atas tipu muslihat iblis. Mari kita lihat firman-Nya ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. 1 Korintus 11 ayat yang ke-19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Alkitab berkata bahwa perpecahan itu Tuhan izinkan. Bahkan dikatakan bahwa di antara kamu harus ada perpecahan. Untuk membuktikan apa? Supaya nyata, firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi kalau terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan mengarah kepada perpecahan, kita tahu bahwa iblislah roh pemecah itu. Dia akan berusaha untuk memecahkan gereja Tuhan, bahkan memecah belah antar keluarga, memecah belah antara saudara-saudara seiman, antara hamba Tuhan dengan pelayan Tuhan, antara pelayan Tuhan dengan jemaat, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, dan juga antara anak-anak dan orang tua. Iblis berusaha untuk memecah belah. Tetapi firman Tuhan berkata, di balik semua pencobaan yang iblis buat untuk memecah belah, Tuhan mau supaya kita memiliki sikap tahan uji. Jadi tahan uji itu begitu penting dalam kehidupan kekristenan kita. Saya dengar ada sebuah istilah disampaikan oleh hamba Tuhan bahwa kekristenan itu cuma ada dua, yaitu yang pertama orang Kristen yang tahan uji, atau yang kedua orang Kristen yang mana tahan katanya. Apa itu mana tahan dengan tahan ujian? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mereka orang Kristen yang mana tahan ini adalah senantiasa berkata, Tuhan, saya udah gak tahan Tuhan. Tuhan, ambil saja nyawa saya Tuhan. Saya sudah gak kuat menghadapi semua hal ini. Saya udah gak kuat menghadapi istri saya yang mungkin kita sebut terlalu cerewet, terlalu bawel misalnya. Terus kita bilang, Tuhan, saya udah gak tahan lagi Tuhan menghadapi pemimpin saya yang begitu keras, yang cuma bisa menyuruh, memerintahkan saya mengerjakan tugas-tugas. Padahal dia tidak tahu apa yang saya harus jalani dan alami. Kita senantiasa meminta kepada Tuhan, Tuhan, cabut saja nyawa saya. Saya udah gak tahan hidup ini menghadapi tekanan hidup, menghadapi ekonomi, istri atau suami yang memarahi saya. Saya sudah tidak kuat lagi mendidik anak-anak saya yang senantiasa tidak pernah mendengar akan nasihat saya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita bukan menjadi orang Kristen yang cengeng. Tuhan tidak mau kita bukan menjadi orang Kristen yang tidak tahan banting. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang tahan uji. Yang Tuhan mau. Jadi pada waktu kita menghadapi masalah, mari kita melihat masalah itu sebagai sesuatu berkat. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah jika engkau berada dalam berbagai pencobaan pada hari-hari ini. Oke, mari kita lihat poin-poin selanjutnya. Ya, manfaat dan buah dari memiliki sikap tahan uji. Kita akan lihat poin yang pertama, akan manfaat dan buah dari memiliki sikap yang tahan uji adalah pertama, kita akan mendapatkan upah. 1 Korintus 3:14 berkata begini, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Lihat ayat ini. Beberapa sering saya membaca akan ayat ini. Saya tidak memperhatikan ada satu poin yang penting. Ini bicara soal bangunan. Paulus berkata, aku adalah ahli bangunan yang cakap. Bahwa jika engkau mau bangun, engkau harus membangun di atas dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus. Dan jika engkau membangun, engkau harus membangun dengan sebuah kapasitas, dengan sebuah kualitas bangunan yang baik. Bukan terbuat dari jerami atau pasir atau semua hal yang gampang hancur atau gampang untuk dibinasakan melalui api yang menghancurkan.
Tetapi Paulus katakan, jika engkau mau bangun, engkau harus membangunnya seperti orang, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3:14 berkata gini, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jadi ada satu hal yang penting waktu kita mau membangun kehidupan kekristenan, kehidupan kerohanian kita, yaitu kita harus tahan uji. Seperti bangunan. Pada saat bangunan itu mengalami gempa yang kuat, kita akan melihat kualitas daripada bangunan itu. Kalau kualitasnya tidak baik, maka bangunan itu akan hancur. Karena ternyata bangunan itu dibangun tidak berdasarkan kualitas untuk menahan gempa. Tetapi kalau kualitasnya baik, memang dipersiapkan untuk tahan gempa, maka bangunan itu akan selamat, tidak akan hancur. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita memiliki tahan uji, maka kita akan mendapatkan upah. Karena kita membangunnya di atas sesuatu yang benar. Kita punya kapasitas, kita punya kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita akan memiliki pengharapan yang lebih baik. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berada dalam kesengsaraan, kita juga pada waktu kita setia, kita menghadapi kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan pada saat ketekunan itu kita tetap tekun menghadapi masalah-masalah kesesakan yang kita alami, maka itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji juga akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena pengharapan yang dimaksud daripada ayat ini adalah pengharapan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik setelah kita mengalami proses, mengalami masalah, mengalami pencobaan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik di depan pada saat kita lulus daripada pencobaan itu. Haleluya. Mari kita akan lihat poin selanjutnya. Manfaat dan buah dari memiliki sikap tahan uji. Yang ketiga adalah hidup kita akan terus mengalami terobosan. Hidup kita akan mengalami peningkatan. Dan akan mengalami promosi dari Tuhan. Karena sikap tahan uji ini akan membuat kita mampu mengatasi semua masalah. Baik itu pencobaan, kesesakan, penderitaan dan aniaya. Ketika kita menghadapi ujian dalam hidup kita, kita ingat bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik atas hidup kita. Kita harus tetap kuat menghadapi semua masalah-masalah ini. Karena di balik daripada semua pencobaan ini, Tuhan akan menyertai hidup kita. Dan selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, dari hal yang saya sudah bahas tadi, dari ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi, maka kita mendapatkan satu pengertian bahwa tahan uji adalah kata kunci pada saat kita menghadapi pencobaan, bahkan ujian yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menyadari akan kata kunci ini, tahan uji ini, maka waktu engkau menghadapi masalah, engkau dapat melihat masalah itu dengan cara pandang Tuhan. Engkau tidak melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang berat, yang terlalu besar, sehingga engkau mengatakan bahwa engkau tidak bisa mengatasinya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, yang mampu, yang memberikan kita kemampuan untuk dapat menanggung masalah itu. Bahkan Dia melakukan perkara yang besar atas hidup kita. Mari kita lihat akan hal ini. Mengapa kita bisa tahan uji? Yang pertama jelas dalam 1 Korintus 10 ayat yang 13 berkata apa?
bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan jika kita dicobai, Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan pencobaan itu datang melampaui kekuatan kita. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Amin. Jadi jalani proses pencobaan ini. Sama seperti sebuah ujian. Ujian itu kan tidak akan lama-lama. Misalnya guru mengatakan hari ini kita akan ujian anak-anak. Maka anak-anak tahu bahwa ujian ini sepanjang satu mata pelajaran misalnya. Mata pelajaran itu hanya 45 menit. Berarti waktu ujian itu hanya 45 menit. Selesai tidak selesai dikumpulkan, kata gurunya. Jadi ada proses, ada waktu yang ditentukan untuk ujian itu. Jadi engkau tahu, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Yang selanjutnya, mengapa kita bisa tahan uji? Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi pada saat kita menghadapi pencobaan, masalah yang sukar, bahkan musibah yang berat yang kita rasakan seperti dunia runtuh menimpa kita, firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hadapi dengan ucapan syukur. Kita bersyukur, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau selalu katakan bahwa Tuhan itu baik atas hidupku. Di balik semua masalah-masalah itu ada banyak contoh dari kehidupan orang-orang yang berhasil dan sukses. Orang-orang yang menyatakan imannya dengan kuat, dengan berani. Ketika mereka menghadapi sebuah masalah yang berat, mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang dialami oleh anak-anaknya. Dan Dia tidak akan membiarkan kita untuk terus-menerus berada dalam penderitaan dan kesesakan. Ada waktunya, setelah kita melewati masa itu, kita akan bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Itu janji Tuhan bagi setiap kita waktu kita melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, dengan ucapan syukur yang kita naikkan karena Tuhan itu baik. Selanjutnya apa yang harus kita jalankan dan lakukan pada saat kita mengalami pencobaan yang berat ini? Mengapa kita bisa tahan uji? Karena kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Saya katakan tadi bahwa proses itu tidak akan lama. Dan hadapi dengan ucapan syukur, dan yang terakhir adalah dengan bergembira, dengan bersuka cita. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, bagaimana sih? Saya sedang dalam keadaan musibah yang berat ini, Bapak suruh saya bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Jadi hadapilah hal-hal yang sukar sekalipun dengan bersukacita. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kita bergembira karena kenapa? Kita tahu kita adalah anak-anak. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan kalau rambut di kepala kita pun tidak ada satu pun yang bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Bahkan Tuhan menghitung setiap helai rambut kita yang jatuh. Begitu perhatiannya Tuhan atas hidup kita. Maka kita bersuka cita ada di dalam lindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita harus mengalami masa yang berat, tapi kita bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan, saya berharap melalui khotbah saya hari ini, jadilah umat Tuhan yang tahan uji. Karena inilah yang dicari oleh Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dan
Dan waktu engkau tahan uji, maka iblis akan berkata, saya tidak akan lagi mencobai orang-orang ini. Karena kenapa? Dia sudah mengetahui kuncinya. Sekalipun kita mengalami masa sukar, kita tetap kuat menghadapinya. Tahan uji. Dan setelah kita tahan uji, kita akan melewatinya. Semua proses itu dengan kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Buka hatimu. Kita menerima perjamuan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Saya undang istri saya untuk maju. Ya, mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa memeteraikan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Engkau telah menetapkan kami untuk menjadi orang-orang yang tahan uji, sehingga kami cakap menanggung semua masalah, semua pencobaan yang kami alami. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, yang memberikan jalan keluar supaya kami dapat menanggung semua masalah yang kami alami. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang beserta dengan kami. Kami ada terus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa buat kasih, buat pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk bersekutu melalui perjamuan Tuhan, di mana Engkau mengundang kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berkati dan urapi kami melalui perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus ini. Kami mau supaya sakramen ini yang kami kerjakan, kami lakukan ini termeterai bahwa Engkau menginginkan supaya kami menyadari bahwa Tuhan itu hidup dan tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama, bahwa sungguh indah, sungguh besar pengorbanan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dan kita semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu marilah kita menjadi umat Tuhan yang kuat, yang tangguh dan tahan uji. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, pengorbananmu bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Tuhan. Sungguh besar akan pengorbanan-Mu. Sungguh indah apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan roti dan anggur. Tuhan yang memberkati dan mengubahnya menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan terima roti dan juga anggur. Kasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang Kau berikan kembali. Kami mau melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Ini bukan rutinitas Tuhan, tapi setiap kali kami menerima tubuh dan darah Tuhan ini adalah sebuah peringatan yang akan kami ingat senantiasa bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati di atas kayu salib. Tapi tidak saja Engkau mati, melainkan Engkau bangkit daripada kematian pada hari yang ketiga. Engkau hidup Tuhan, dan Engkau naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan buat perbuatan yang ajaib, di mana Engkau telah menebus kami dari semua dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau menyelesaikan tugas-Mu pada saat Engkau berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Maka kami percaya Tuhan bahwa jalan bagi kami adalah jalan yang terbuka lebar. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar menghadapi masa-masa yang sulit, yang sukar. Kami akan terus memandang kepada Kristus yang sudah bangkit. Kami mau mengarahkan pandangan kami mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Engkau berada di sana
untuk menjadi juru syafaat kami. Terima kasih Tuhan, ini roti Engkau yang mengubahnya. Dengan iman Tuhan memberkati menjadi tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan dengan iman, maka kami percaya kami bersekutu dengan Tuhan, Tuhan yang hidup dan tinggal di dalam kami. Kami akan semakin kenal akan Tuhan, mengenal akan kuasa kebangkitan Tuhan, dan hidup di dalam penderitaan sebagaimana Kristus hidup. Dan kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitan, di dalam kuasa Tuhan yang sempurna. Kami terima Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan bahwa tubuh-Mu telah dipecah-pecahkan bagi kami. Tuhan, tubuh Kristus yang dimahkotai duri, yang telah banyak hal yang Engkau alami Tuhan, melalui kematian-Mu Tuhan, dan melalui apa yang Engkau alami, buat kami senantiasa mengingat akan pengorbanan dan kasih Tuhan atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat cawan perjanjian yang baru, yang dimeteraikan dengan darah Kristus sendiri. Kami mau terima perjanjian yang baru. Yang lama Tuhan sudah gantikan dengan yang baru, yang daripada Tuhan. Mari kita minum, kita percaya pada saat kita minum akan perjanjian ini, darah Kristus membasuh kita, darah Kristus menyucikan kita, darah Kristus memeteraikan kita, darah Yesus menguduskan kita. Dan semua janji-janji Tuhan akan kita terima. Otoritas yang daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap kita yang memiliki perjanjian dengan Dia. Mari kita minum dengan firman Tuhan yang berkata bahwa cawan ucapan syukur yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kuasa mujizat, penerobosan Tuhan, semua hal yang baru Tuhan, promosi yang daripada Tuhan, peningkatan Tuhan, Engkau bawa kami kepada kemuliaan yang semakin besar. Engkau bangkitkan iman kami semakin kuat dan menjadi besar Tuhan. Biar anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hamba merasakan bahwa jamahan Tuhan telah menjamah setiap kami. Hamba percaya kuasa jamahan Tuhan juga akan menjamah setiap penonton, setiap yang mengikuti ibadah pada saat ini juga. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba perintahkan semua sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat pergi dan tinggalkan dari tubuh umat Tuhan. Hamba berdoa biar kesembuhan bukan saja tubuh, tapi mental, jiwa mereka disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap anak-anak Tuhan supaya mereka mengalami sebuah terobosan. Sebab kami percaya Engkau yang hidup dan tinggal di dalam kami, yang akan memampukan kami mengatasi semua masalah. Hamba berdoa Tuhan bukakan jalan bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan yang baru. Tuhan biarlah mereka tetap kuat, tetap setia mengatasi semua masalah. Mengalami semua proses ini mereka jalani dengan ucapan syukur, dengan hati yang gembira. Hamba berdoa Tuhan, turunlah anugerah Tuhan atas setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kekasih-kekasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari harapkan sesuatu hal yang besar. Kita percaya berkat Tuhan siap dicurahkan bagi setiap kita. Kuasa, mujizat Tuhan, pemulihan segala sesuatu Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bapa, hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kuasa Tuhan menjamah mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan dicurahkan, berkat Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang ajaib daripada Roh Kudus menyertai setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak yang sedang sekolah, Tuhan berikan senantiasa kecerdasan, kepintaran. Setiap jemaat Tuhan tahu mengenai masa-masa yang mereka harus lewati. Mereka memiliki kecerdasan rohani Tuhan, sehingga hari-hari ini mereka akan semakin bersekutu dengan Tuhan. Dan lepas daripada COVID-19 ini,
mereka akan keluar menjadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan yang kuat itu beserta dengan kehidupan mereka. Hamba berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna turun atas jemaat Tuhan hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kami. Kami tetap taat setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan itu baik, Tuhan setia menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus